World Kidney Day, Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dr. Hana. Saya yang selalu membersamai hari-hari Bapak Ibu saat di ruang rawat inap. Hari ini kita akan mendengarkan topik yang sangat menarik yang akan dibawakan langsung oleh dokter kita yang sangat harum namanya pada kegiatan-kegiatan edukasi gizi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memulai kegiatan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mendengarkan dengan hikmat. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pemutaran video Mars Rashidah. Tertegun dan hidup putus asa, yakinkan di hatimu, di dalam gelap selalu ada terang. Ini tempat yang tepat untuk semua keluh dan kesamu. Disiplin tetap semangat, kualitas hidup yang lebih sempurna. Rumah Sakit Rashidah melayani dengan suka. Rumah Sakit Rashidah melayani dengan cinta. Jangan menyerah dan terus melangkah. Tetaplah berkarya di dalam hidupmu. Kami dan tulisnya terus. Ini kan? Atas ini kami ini. Wahai para sejawat, lakukanlah tugas muliamu, berlandaskan Pancasila. Kode etik jadi pedomanmu, mengabdi tulus ikhlas, perbedaan bukan hambatanmu. Kembangkan diri, terus belajar, tingkatkan kualitas dan pelayanan prima. Rumah Sakit Rashidah melayani dengan suka. Rumah Sakit
bukan akhir segalanya. Agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita serap dengan baik, selanjutnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada Nurse Dores dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami agungkan nama-Mu karena Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud dan hanya kepadamu kami bersyukur dan hanya kepadamu kami menyembah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh keluarga-keluarga kami, dosa seluruh guru-guru kami, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rabbal Alamin yang Pengasih yang Maha Penyayang. Pada hari ini kami melaksanakan rutinitas kegiatan seminar dalam rangka menyambut Hari Ginjal Sedunia yang berjudul tentang kesehatan gizi. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, rubahlah kami dengan ilmu pengetahuan, maka tambahlah ilmu pengetahuan kami tentang gizi ini yang bisa nanti kami aplikasikan untuk merubah gaya hidup kami agar lebih baik di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kelancaran terhadap acara yang kami lakukan pada hari ini dan yang akan datang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu dan berikanlah kami selalu dengan takdir-Mu, jadikanlah kami orang-orang yang selalu amanah dalam menjalankan profesi kami. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon, jadikanlah kami orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi mudarat bagi orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tawil umurana, panjangkanlah umur kami, wa sahih ajasadana, sehatkanlah kami, wa nawir qulubana, terangkanlah hati dan pikiran kami dengan cahaya iman dan Islam. Wa wasi' ardhakana, berikanlah kami rezeki yang banyak, rezeki yang luas, rezeki yang barokah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qablal maut wa rahmatan innaka antal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bidzalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurse Dores. Baiklah, hari ini telah hadir bersama kita seorang dokter spesialis gizi klinik, Dr. Hilna Hairunisa Salihat, Magister Gizi, spesialis gizi klinik.
Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dok. Hana. Sebagai informasi, beliau sangat sering berbagi ilmu tentang gizi di berbagai acara. Alhamdulillah, hari ini kita bisa mendengarkan langsung ilmu dari beliau. Semoga Bapak dan Ibu bisa dengan leluasa bertanya kepada beliau di kesempatan yang sangat berharga ini. Dalam profil beliau, Dr. Hilna merupakan dokter yang mendapatkan gelar dokter umum di Universitas Sumatera Utara. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan magister gizi dan spesialis gizi klinik di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja di Klinik Lighthouse Cabang Medan, Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Hospital Medan, dan merupakan Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Sejak menempuh pendidikan kedokteran, beliau sudah menjadi mahasiswa berprestasi USU, kemudian memenangkan beberapa penghargaan nasional, dan merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia saat menempuh pendidikan spesialis. Masya Allah sekali bukan? Izin dokter, sebelumnya saya pertama kali mengenal dokter di organisasi kampus dulu, di organisasi Skore dokter. Iya. Sejak dulu hingga sekarang saya masih sangat terkagum-kagum dengan beliau. Kepada Bapak dan Ibu yang sedang cuci darah dan di ruang rawat inap, nantinya jika ingin bertanya boleh dicatat dulu pertanyaannya, kemudian diserahkan ke perawat yang ada di sekitarnya. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan di kolom chat. Jangan lupa ada door prize untuk 3 penanya terbaik yang akan diumumkan di akhir acara. Baiklah, dengan mengucapkan bismillah, waktu dan layar saya serahkan kepada Dr. Hilna. Oke, terima kasih Hana atas pembukaannya. Iya, kita pernah jumpa ya di Skore dulu ya. Oke, saya sambil share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang saya bilangnya luar biasa. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang di luar sana yang nggak kekeh berjuang demi untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan demi untuk hal yang lebih baik lagi, melihat anak cucu, melihat anak menikah, kuliah, cucu gitu ya, nanti cucunya menjadi besar, memanggil oma, opa, kakek, nenek, mbah, kakung gitu ya kan. Nah, ini berarti saya jumpanya sama orang-orang yang luar biasa, karena kenapa? Karena meskipun udah sakit, itu artinya kita bisa menerima dengan ketentuan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga memperjuangkan bagaimana untuk tetap hidup sehat, gitu ya. Pasti ada jalan dimanapun. Nah, hari ini bahagianya saya juga ditambah dengan kesempatan untuk berbagi ilmu, khususnya tentang gizi pada pasien-pasien yang hemodialisis ya. Seperti mungkin Bapak Ibu dan keluarga-keluarga Bapak yang sedang menjalani hemodialisis. Karena masalah gizi ini Bapak Ibu, itu bukan seperti kita meminum obat. Ya, ini udah ada dosisnya, kita tinggal minum paling banyak 3 kali sehari, paling 5 kali sehari. Saya pikir nggak ada obat yang dimakan sampai kayak kita ya, olahraga mulut setiap saat gitu ya, mungkin zaman dulunya kita. Sekarang apalagi setelah seminar ini selesai, tentunya olahraga mulutnya bisa dikurangi dan ada jam-jamnya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak kayak minum obat, jadi kita tuh harus menjaganya setiap saat ya. Otak kita selalu dibisikin sama usus kita. Makanya kalau lapar langsung senggol bacok, bad mood dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan makanan apa yang dimakan supaya jangan menjadi masalah yang lebih parah lagi nanti untuk penyakit ataupun untuk tubuh kita ya. Jadi perlu pengetahuan apa yang harus, kemudian yang kedua perlu diketahui kita harus menahan rasa ya, menahan keinginan. Dan yang ketiga perlu supporting system ya. Siapa itu yang mendukung kita? Yang mendukung kita adalah keluarga, anak, istri ya, cucu itu juga mendukung. Tadi saya bilang kita akan cerita masalah sebentar nggak bisa dibuka. Kita akan cerita masalah bagaimana nutrisi untuk pasien hemodialisis.
Kalau udah pasien hemodialisis atau cuci darah, artinya kita menggantikan fungsi ginjal. Jadi kita harus tahu dulu, biasanya ginjal kita, saya lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, ini ginjalnya berfungsi terus nih, keluarkan urin, air, dan zat sisa sampah, sampah-sampah metabolisme dan kelebihan-kelebihan yang nggak perlu di dalam tubuh, menjaga tekanan darah, membantu memproduksi sel darah merah karena ada hormonnya, menjaga asam basa tubuh. Kalau keasaman tubuh langsung ngernyit gitu, Pak. Asam dia ya, kalau basa juga nggak enak. Jadi dia netral-netral aja. Dan sisanya tanda dari ginjal itu berfungsi baik itu adalah urin dan ada warna kekuningannya, itu juga dari metabolisme, bilirubinnya namanya kalau dengar, dan ada baunya gitu. Nah, jadi, darahnya harus sampai ya, darah masuk, semua darah kita yang dari, kepala sampai ke ujung kaki, itu masuk ke dalam ginjal, nggak ada yang nggak disaring, kemudian nanti dia masuk lewat apa nih, tulusnya masuk glomerulus, masuk tubulus, sampai akhirnya bisa mengeluarkan sebagai air kencing atau disebut dengan urin. Nah, kalau itu sudah berkurang air kencingnya, mungkin jangan-jangan ada masalah ginjal nih. Nah, taunya dari mana? Nggak mungkin cuman gara-gara nggak kencing terus kita ada masalah ginjal. Nggak minum-minum, coba aja nggak minum seharian, pasti kencingnya juga pekat dan sangat sedikit. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan untuk tahu, jangan-jangan saya gagal ginjal kronis gitu, misalnya saya sakit ginjal, kita periksa darah, ada ureum kreatinin di situ, kita periksa urinnya, siapa tahu ada batu ginjal, USG, biopsi, dan sebagainya. Jadi, semakin warnanya hijau, yang hijau itu berarti normal, yang merah ini berarti nggak normal, maka segitiganya pengeluaran air dan zat sisanya itu semakin banyak di ginjal yang normal. Kalau misalnya udah sampai di tahap yang merah, nah kan sedikit nih yang dikeluarkan air sama zat sisanya, berarti banyak dong air di dalam tubuh, maka akan jadi bengkak, sesak, dan kerja jantungnya jadi berat. Kalau sedikit sekali yang dibuang zat sisanya, berarti zat sisanya numpuk di dalam tubuh. Inilah yang buat mual, muntah, gangguan kesadaran, sampai kalau ada di lemak-lemak kulit, Pak, Bu, itu dia akan membuat gatal-gatal. Namanya racun ya. Nah, disinilah kalau misalnya udah, tidak bisa ditoleransi oleh tubuhnya, maka haruslah kita sampai ke stadium terminal, maka dokternya akan menganjurkan untuk cuci darah. Nanti pun cuci darah ada macam-macam, ada yang pakai mesin, ada yang pakai perut gitu ya. Yang pasti dia menggantikan fungsi ginjal. Berapa kali seminggu? 2, 3 kali setiap hari, itu tidak sama menggantikan dengan ginjal yang tadi saya bilang, saya lagi ngomong-ngomong kayak gini juga ginjal akan terus membuang zat sisa dan air yang ada di dalam tubuh saya yang sudah tidak diperlukan. Sehingga mau berapa sering pun Bapak Ibu, cuci darah, racunnya yang masuk racunnya itu harus kita jaga. Jangan gara-gara, "Oh kemarin kan saya belum cuci darah makanya jaga diet bener-bener." Ketika udah cuci darah bantai aja semuanya, nggak sama Pak. Yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak akan sama yang diciptakan manusia. Ini mesin ginjal mau sekeren apa orang yang ciptakan juga manusia yang buat. Meskipun demikian, dia berfungsi untuk membuang elektrolit dan garam, yaitu natrium, kalium, kalsium, fosfat yang berlebihan. Bukan sama sekali nggak boleh, karena tubuh kita juga masih perlu sama yang namanya natrium, kalium, kalsium, dan fosfat. Dan sisa metabolisme protein. Sekali lagi saya bilang, proteinnya bukan nggak perlu, proteinnya perlu. Kalau nggak makan protein, Bapak Ibu ototnya akan kurang, jadinya jalannya jadi lemes. Kemudian udah mulai nggak semangat, ya kan? Karena hormon-hormon di dalam tubuh kita itu bahan bakunya adalah asam amino. Asam amino diambil dari mana? Dari makanan. Mungkin kebanyakan orang saking takutnya nih, kata dokternya, cuci darah makannya harus diatur. Konsul ke dokter gizi banyak banget ya nggak boleh gitu ya kan. Tapi saya akan selalu bilang sama pasien saya, kalau misalnya pasiennya HD,
saya akan selalu bilang, ini akan lebih bebas sedikit dibandingkan Bapak tidak cuci darah, tetapi bukan berarti tidak dibatasi, dan bukan berarti tidak makan. Karena pada faktanya kurang lebih 2 dari 10 pasien mengalami malnutrisi. Malnutrisi apa? Karena takut makan protein. Tadi ceritanya protein zat sisanya keluar jadi ureum kreatinin. Ginjalnya rusak, nggak keluar-keluar. Jadi mual muntah tadi Dokter Hilna bilang. Tapi ada banyak yang jadi malnutrisi protein dan malnutrisi energi yang nantinya akan saya sebutkan sebagai malnutrisi energi protein. Ya, energinya juga, proteinnya juga. Tandanya menurun massa otot, tadi saya udah bilang lemah, lunglai, letih, lesu gitu ya, berat badannya semakin menurun. Nah, penyebabnya apa? Itu tadi ya, makanya ketakutan. Hilang asam amino dan albumin saat hemodialisis. Saya yakin kalau yang sudah lebih dari 1 tahun menjalani hemodialisis pasti sudah hafal sama yang namanya albumin gitu kan. Pasti sering dibilangin gitu ya. Bapak Ibu mungkin sakit hemodialisisnya dulunya dari sakit gula, dulunya dari sakit darah tinggi. Obat-obat yang banyak yang harus dikonsumsi itu mobilnya adalah asam amino yang bentuknya bisa jadi albumin atau globulin. Jadi mobil tuh banyak ya, ada Toyota, ada Mitsubishi, ada Suzuki dan sebagainya gitu kan. Nah, ini mobilnya di dalam tubuh itu adalah asam amino yang bentuk. Jadi perlu obat-obatnya untuk pakai mobil. Kalau nggak capek Pak, Bu, dia berenang supaya sampai ke pusat pengatur tekanan darah, supaya sampai ke pankreas untuk gulanya turun, supaya sampai ke ginjalnya gitu ya. Nah, apalagi penyebab tadi kurang energi protein, Dok? Menurunnya fungsi ginjal, resiko infeksi, karena ada peradangan gitu ya. Katabolisme ini pemecahan, semuanya yang masuk pecah terus. Asidosis metabolik ini asam basa, Bapak, dan adanya penyakit penyerta yang lain. Dampaknya apa? Kalau udah massa ototnya kurang, atau yang paling parah kalau misalnya fili-fili ususnya udah rusak. Fili usus kita itu, Pak, adalah lapangan latihannya Bapak TNI sama Polri-nya tuh. Bayang ya Pak ya, kalau bayangin nih TNI sama polisi kita nggak pernah latihan nembak, latihan lari. Kalau ada musuh nyerang Indonesia kayak mana Pak? Sama, kalau ususnya udah nggak bagus lagi, nggak normal lagi punyanya Bapak Ibu, TNI Polri tubuhnya itu nggak bisa latihan dengan baik. Giliran ada bakteri, apakah cuman influenza atau virus dan bakteri, influenza kah atau bakteri apapun, maka dia nggak akan luwes untuk membunuhnya. Sehingga akan terjadi kemungkinan infeksi yang cepat, lebih tinggi, komplikasi jantung bisa. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau HD tetapi sesak nafas karena ada infeksi di parunya, maka harus rawat inap jadinya. Karena udah stres, aduh udah aku HD berapa kali seminggu, harus masuk rumah sakit pula, langsunglah dia nanti jadi stres psikologis namanya. Dan meningkatkan angka kematian juga, menurunkan kualitas hidup. Pada nggak mau kan kayak gini, makanya kita harus atur makanannya. Gimana caranya? Pertama yang harus Bapak Ibu ingat adalah kita atur dulu energinya. Berapa kalori yang dibutuhkan dalam setiap hari. Kemudian yang kedua yang energi itu didapatkan dari protein, lemak, dan karbohidrat. Yang khusus untuk ginjal, masalah utamanya adalah si protein tadi. Kelebihan nggak boleh, kurang bisa buat malnutrisi tadi, kurang energi dan protein. Yang kedua, mineral yang kayak fosfat, natrium, kalium, dan kalsium nggak boleh lebih. Kalau lebih bahaya, kalau kurang nanti tubuhnya jadi malnutrisi, kualitas hidupnya jadi nggak baik. Yang ketiga adalah cairan. Sama, kebanyakan nggak bagus karena ginjalnya nggak bisa buang, kurang ya Bapak Ibu udah pasti letoy kayak orang yang puasa sampai 24 jam. Ya, biasanya puasa kan paling 12 sampai 16 jam. Ada di beberapa negara di dunia mungkin sampai 18 jam. Kemudian yang keempat adalah kecukupan vitamin. Jadi dari 4 ini yang mau kita obrolin nanti ke depannya dan Bapak Ibu juga silahkan aja untuk berdiskusi. Kita masuk ke protein. Tadi kan ceritanya kalori terutama protein ya. Kalorinya berapa? 35 sampai
40, ini dia ya, untuk kita ngambilnya hemodialisis aja ya, Pak, ini saya screenshot-nya kebanyakan, kalau Bapak Ibu usianya di bawah 60 tahun, maka 35 kilokalori per kilogram berat badan. Langsung aja kalikan sama berat badan kering, kos hadinya. Kan Bapak Ibu, habis HD biasanya ditimbang ya, nah itu silahkan dikalikan. Kemudian, pada pasien hemodialisis, proteinnya udah bisa 1,2 gram per kilogram berat badan. Tetapi sebelum HD, maka ini sangat rendah, 0,6 sampai 0,75, ini cuma 0, paling banyak itu 1 gram, ya. Kemudian kalau dia cuci darahnya pakai perut, nah ini proteinnya bisa lebih banyak, namanya peritoneal dialisis. Nah energinya juga mirip-mirip ya, 30 sampai 35. Nah ini, dari Kadoki, ini punyanya keluarannya dokter-dokter spesialis ginjal di Indonesia. Bapak Ibu dokternya Bapak Ibu yang ada di sini, yang baik hati, yang menemani, yang selalu menyemangati, tadi Dokter Hana bilang, yang selalu menemani Bapak Ibu ketika sedang cuci darah gitu ya. Dia punya, pedoman gitu Pak, untuk pasien-pasiennya, untuk dokter-dokter yang lain, supaya benar nih makannya. Jadi dikalikan aja 30 atau 5 kilokalori, kemudian proteinnya juga tadi sama saya pikir ya 1,2. Di karbohidrat harus karbohidrat yang kompleks nanti kita lihat, dan hindari yang tinggi kalium dan fosfat. Bapak Ibu cukup ngafalin ini, nggak perlu ngafalin si Kadoki, S-Pen ada nggak perlu Pak ya. Cuman ngafalin, oh tadi karbohidratnya yang kompleks, apa ya makanannya? Nanti saya bahas ya Pak. Yang nggak boleh yang tinggi kalium sama tinggi fosfat, apa yang nggak boleh ya. Sukrosa itu dia adalah gula-gulaan. Itu cuman kurang dari 5%. Kalau Kementerian Kesehatan Indonesia bilangnya cuman kurang dari 4 sendok makan per harinya. Termasuk gula yang berasal dari buah, apalagi orang cuci darah ya. Makan buah itu kalau saya bilang sama pasien saya selalu bilang, nggak boleh aja pakai curi-curi, apalagi dibilang boleh. Boleh Bu, 1 kali seminggu, 1 kali 2 minggu. Kalau saya langsung bilang nggak boleh, itu juga nanti ibunya ngelapor WA saya bilang, "Dok, semalam Bapak makan buah." Gitu. Karena saya selalu bilang, "Silahkan kalau misalnya udah ini boleh WhatsApp." Tapi ya saya memang biasanya nggak langsung bales, saya biasa sebelum tidur, saat ini lagi sambil nyusu-nyusui anak saya liatin handphone gitu ya, jawab-jawabin pasien. Kemudian lemaknya itu 25 sampai 35%. Saya cuma mau bilangin bahwa ada lemak yang baik dan ada lemak yang nggak baik. Lemak yang nggak baik itu kalau minyaknya Bapak Ibu panaskan lama sekali, berkali-kali, ya itu dia akan jadi lemak trans namanya. Di sini sebutnya bahasanya adalah lemak yang jenuh dan molekulnya bentuknya trans, kayak gitu ya, jadi nggak boleh. Kemudian oke, kolesterol kurang dari 200 miligram. Nah, jadi harus diet, rendah protein tadi ya, karena orang di luar sana Bu, Pak, kalau makan protein itu justru saya suruh banyak-banyak supaya massa ototnya banyak. Tapi Bapak Ibu, saya nggak mau nurunin massa otot yang udah ada, bekalnya Bapak Ibu yang ada di sini, tapi saya mau membuat supaya ureum kreatinina nggak makin tinggi, supaya menjaga untuk, kualitas hidupnya, seperti itu ya. Jadi manfaatnya menurunkan racun-racun sehingga mengurangi gejala uremia seperti mual, muntah, gatal-gatal tadi ya, menurunkan protein di dalam urin dan memperlambat inisiasi terapi pengganti ginjal kalau belum. Kalau untuk pasien hemodialisis itu meningkatkan kualitas hidup, jelas ya. Nah, kalau misalnya nih gini, "Dok, saya udah diaturin nih proteinnya nih kan, saya udah makan nih 1,2 gram per kilogram berat badan," gitu kan. Nanti di meal plan kan, Pak, nanti saya juga buatin nih meal plan secara umumnya ya. "Saya udah makan nih, pagi tadi, konsul sama Dokter Hilna dibuat pagi makannya bla 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 bla," gitu ya. "Siang makannya ini, sore makannya ini." Tapi ini ureum kreatin saya nih dokter ginjalnya bilang nggak turun-turun gitu ya. Maka saya akan turunkan lagi proteinnya, kemudian saya akan tambahkan vitaminnya. Vitaminnya itu namanya keto analog, Pak, ya. Jadi, yang disebut dengan vitamin ginjal itu fungsinya apa? Itu fungsinya nggak membebani ginjal. Jadi yang namanya protein itu strukturnya itu kayak gini nih, Pak, ya, ribet banget ini Dokter Hilna ini yang ininya. Yang pasti kalau strukturnya
seperti peta kayak gini, dia nggak ada molekul yang namanya nitrogennya, jadi NH3-nya. Cuma ada rangkanya gitu, Pak. Dia mau buat asam amino tuh ada 20 jenis. Dia mau buat asam amino A, dia tinggal ganti aja nih rangkanya, dia tinggal ambil nitrogennya gitu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu udah minum suplementasi yang keto analog ini, proteinnya rendah, juga kita nggak terlalu khawatir untuk terjadi penurunan massa otot. Kita nggak terlalu khawatir terjadi penurunan albumin yang terlalu signifikan. Kita nggak terlalu khawatir sama mobil-mobil untuk obat tadi, gitu ya. Jadi dia bisa menyediakan asam amino yang baik. Dia juga bisa mengurangi resistensi insulin sehingga menurunkan kadar gula darah Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih obesitas, dia juga bisa memperbaiki metabolisme lemak. Selama masih ada obesitasnya, masih ada lemak yang jahat, maka radang akan terus ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Itu akan membebani ginjal dan seluruh tubuhnya. Kemudian bahkan ini bisa menurunkan kadar fosfor. Kenapa? Setiap kali kita makan protein, apapun jenisnya, pasti ada fosfornya. Fosfor itu di protein itu biasanya di massa otot, Pak. Bapak bayangkan ayam, ikan, burung, itu punya otot. Ototnya itu pasti dipakai untuk ngapain? Kalau kita mungkin ngangkat laptop saya nih misalnya, atau ngangkat handphone saya misalnya gitu ya. Kalau misalnya di burung atau di ayam juga untuk jalan, untuk terbang gitu ya. Nah, dia pasti ada fosfornya. Karena fosfor itu sumber tenaga, namanya ATP gitu Bapak Ibu. Jadi mau protein jenis apapun, sebagus apapun kita minumnya pasti ada fosfornya. Jadi dengan keto analog itu fosfornya kita bisa kurangi gitu. Kemudian mencegah gejala kelainan dari hormon-hormon yang lain. Oke. Nah, ini cerita keseimbangan cairan. Tadi saya bilang airnya nggak boleh banyak-banyak. Ya. Jadi peningkatan berat badan tuh maksimal 5%. Kalau udah lebih dari 5% di jadwal HD berikutnya dibandingkan berat badan kering Bapak Ibu sebelumnya, maka itu bisa berbahaya. Nggak mungkin Bapak Ibu bisa naik 5% dari berat badan dalam waktu seminggu. Let's say 2 minggu juga nggak mungkin Bapak Ibu mau makan seberapa banyak itu. Jadi pasti ada penumpukan cairan. Kasihan jantungnya tuh tengok. Banyak banget itu airnya. Bayangin kalau ada turbin dilanda air bah yang sebanyak-banyaknya, hancur tuh kincir airnya gitu ya. Kemudian berapa banyak sih kita harus makan? Tentunya setiap orang berbeda-beda. Dilihat dari kebutuhannya. Biasanya kita butuh 30 sampai 40 ml air dalam keadaan normal. Tetapi kalau ginjalnya nggak bisa buang, Bapak Ibu cuma perlu 10 ml air kali berat badan kering yang dihitung ketika pos HD. Kalau masih ada jumlah kencingnya, tolong ditampung dari pagi jam 6 pagi sampai 24 jam, jam 6 pagi berikutnya. Dihitung, dihitung ya, misalnya 500 ml urinnya, berarti bisa ditambahkan dengan jumlah urin, berarti masih ada bonus nih. Tapi kalau nggak ada lagi urinnya, masih bisa berat badan dikali 10 ml. Berarti kayak makanan yang bubur, yang banyak supnya, itu juga sumber air. Udah bisa mungkin kalau misalnya sekarang makannya supaya jangan digoreng lagi, udah mulai di sup-sup bening, maka airnya udah mulai dikurangi. Udah bisa disaring pakai sendoknya baru dimakan. Kemudian, tapi saya haus Dok, bayangin saya cuma 65 kilogram. Satu hari berarti saya cuma 650 mili. Saya selalu bilang 1 gelas aqua yang ukurannya sedang. Gimana ya nggak cukup lah Dok, sedangkan kita kan 2 liter, nanti ginjalnya makin rusak. Enggak Pak, nggak gitu Pak ya, itu ketika ginjalnya masih bagus. Kalau ginjalnya udah nggak bagus, tolong jangan dibebani ginjalnya dan jantungnya. Nah jadi kurangi rasa haus adalah satu, kontrol kadar gula darah. Kalau Bapak Ibu yang masih kadar gula darahnya tinggi, tolong gimana caranya makannya diatur, kemudian olahraganya ditambahin, ya bukan olahraga harus lari jangka cepat gitu ya, bukan kayak gitu, tapi jogging aja udah cukup, jalan udah cukup mungkin, atau konsultasi ke spesialis penyakit dalamnya, apakah obatnya ada yang harus ditambah, karena itu akan sangat merusak dari pembatasan cairan kita. Dan hindari makanan asin.
dan pedas ya. Kalau pedas biasanya mesti minum. Kalau asin dia nagih jadi haus, Pak. Kemudian konsumsinya air dingin. Kalau air hangat ketika masuk di 15 cm, saya selalu bilang, makanan itu cuma enaknya di 15 cm awal doang. Sampai udah ototnya udah berubah menjadi otot polos, maka ya udah, mau rasanya nggak enak pun hilang. Bayangin obat yang pahit juga cuma 15 cm habis itu hilang, nggak terasa lagi. Ya, jadi kalau dia air panas di 15 cm itu akan terjadi radang. Itu akan sangat mengganggu dari asupan nutrisi yang lainnya. Jadi lebih baik minum es gitu. Sebenarnya iya minum es, tapi kalau Bapak Ibu jajan esnya, maka mungkin akan beresiko menambahkan bakteri yang masuk. Jadi buatlah sendiri. Jangan es karena dibilang dokter Hina mau es, kita buat es yuk Bu, pakai sirup kurnia atau sirup kental manis. Itu lagi-lagi akan jadi manis, akan semakin haus jadinya. Jadi tolong air putih saja. Gulung-gulung es batu itu bagus sekali ya, karena es batu dihitung dulu berapa mililiter tuh airnya di dalam kotak-kotak kecil. Jadi hari ini saya minum berapa ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan cairan. Dan jangan di ruangan yang suhu tinggi atau pengap. Kalau misalnya tempatnya panas silakan keluar gitu ya, kita cari AC alam, angin cepoi-cepoi ya. Kemudian, nah ini tadi saya bilang mineral ada fosfat, sodium, potasium, cairan dan kalsium. Kita langsung lihat yang hemodialisis. Bandingkan sama yang belum cuci darah, memang akan ada peningkatan ya coba. Fosfatnya 600-800, waktu HD naik sedikit. Kemudian ini 2 sampai 4 gram per hari. Ini ya sama aja ya, mirip. Kemudian ini dibatasi ya, kalau potasium ini adalah kalium ya. Cairan ini juga saya udah punya rumusnya tadi, dan kalsiumnya nih sekitar 800 mg. Jadi tetap harus dibatasi, bukan langsung sebebas-bebasnya. Nah, ini yang harus dihafal, nggak perlu tadi yang Kanuki lah, adalah, S-Pen nggak usah dihafalin, Bapak. Jadi yang perlu dihafalin adalah, saya nggak boleh makan makanan tinggi kalium. Mana dia? Tomat. Duh, katanya tomat bagus. Ya kaliumnya tinggi, Pak. Brokoli, kacang-kacangan ya, sebenarnya kacang-kacangan, semua kacang. Tinggi kalium, tinggi fosfat ya. Dulunya mungkin bagus, tapi sekarang mohon maaf, apalagi bayam ya. Kemudian kentang juga tinggi kalium, ubi juga tinggi kalium, alpukat, pisang, saya selalu bilang alpukat dan pisang, kurma itu tinggi kalium. Pada orang normal, kalium itu sangat diperlukan, tetapi masalahnya sekarang kita nggak bisa buang, Pak, Bu. Jadi jangan banyak-banyak makan sumber kaliumnya. Kiwi, mangga, dan juga melon. Ini harus dihafalin ya. Kalau ketinggian kalium nggak dibuang, irama jantungnya nggak teratur. Bisa sesak nafas dan jadi lemah otot. Nah, yang nggak boleh lagi adalah terlalu tinggi fosfat. Kalau fosfatnya tinggi, fosfat itu kan selalu berpasangan sama yang namanya kalsium. Ya. Jadi kalau fosfatnya tinggi, kalsiumnya akan pergi hilang gitu ya. Jadi dia bisa beresiko penyakit tulang dan juga bisa jadi jantung. Kenapa? Ada plak kalsium. Dia pergi, dia ke pembuluh darah harus diangkut, tiba-tiba di pembuluh darahnya ada radang. Sehingga sebentar dia melihat ada apa itu radang-radang kok banyak kali gitu ya. Jadi dia akan jadi plak kalsium nantinya. Semua minuman yang mengandung susu kecuali susu khusus ginjal. Karena kalau susu khusus ginjal, kalau lagi rajin coba lihatin belakangnya. Pasti dia sebutin fosfornya di bawah 800 mg. Ya, kalau dia anjurkan 2 susu ginjal per hari, maka pasti dalam satu sajian itu dia 400 mg gitu fosfornya. Tapi kalau kita makan sumber fosfor yang lain akan berlebihan juga. Jadi kacang-kacangan langsung kita hilang. Produk susu kayak keju, puding, yogurt, ya kecuali agar-agar. Ini puding biasanya yang dipakein susu. Kalau agar-agar yang normal ya, apa tuh kayak yang original yang nggak ada ditambahin apa-apa itu it's okay. Kemudian, nah lihat, perhatikan di protein. Hampir semua, hati, jeroan, ayamnya juga, sarden, kerang, tinggi banget nih fosfornya ya. Ikan gurami paling tinggi fosfornya. Oh iya, sama ini satu lagi ikan tongkol ya, fosfornya ketinggian. Apalagi di warna hitamnya. Sayuran, kacang-kacangan. Nah, ini semuanya sangat tinggi fosfor.
Nah, ini garam. Sodium natrium itu garam. Maksimal 1 sendok teh per hari. Apalagi kalau Bapak Ibu ada darah tinggi, saya selalu bilang itu setengah sendok teh. Gimana caranya? Makannya, masaknya, Pak, Bu, istri, anak, itu jangan pakai garam untuk Bapak, tolong dipisah. Tapi bapaknya dikasih jatah garam, ibunya dikasih jatah garam. Ditaruhin tempat kecil, setiap hari diganti ya. Dibuatin setengah sendok teh. Jadi kalau Bapak rasa makanan yang dimasakin itu sudah enak sekali, Ibu rasa sudah, wah ini udah lezat nih, nggak perlu tambahin garam, gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa makan gara-gara nggak ada rasanya, maka boleh ditambahkan garam selama jatahnya 1 hari masih ada. Si setengah sendok teh kalau untuk pasien darah tinggi atau si 1 sendok teh. Nah ini ya, bubuhkan garam sesaat sebelum makan, bukan pada saat masak. Pada saat masak masukin garam, uapnya keluar, garam itu kan larut dalam air, uap itu kan air juga, ya udah hilang lagi dia jadinya. Sayuran hijau direndam dengan banyak air sebelum dimasak. Nah ini juga untuk mengurangi kalium. Oh, tadi saya lupa bilang, ngurangi kalium di sayuran hijau itu bisa dipotong kecil-kecil, direndam minimal 30 menit, mau diulang akan lebih baik, airnya 10 kali lipat lebih banyak daripada sayurannya, baru dia dimasak. Itu bisa ngilangin kalium. Ya, hindari produk susu. Karena kalau dia terlalu banyak natrium bisa meningkatkan tekanan darah. Dan natrium itu akan mengikat cairan. Banyak natrium di dalam tubuh Bapak Ibu, maka cairannya juga akan banyak. Kemudian, kecukupan vitamin ini yang penting adalah, rekomendasinya itu adalah vitamin B, C, dan vitamin D. Perlu suplementasi tergantung Bapak Ibu ada di stadium yang mana, ureum kreatinnya udah sampai mana, kemudian air kencingnya berapa mili per harinya dalam 24 jam, kemudian asupannya apa aja. Kalau asupannya itu aja, maka saya akan anjurkan suplementasi, tetapi sesuai dengan dosis dari angka kecukupan gizi, bukan yang high dose ya. 1000 mililiter, 1000 miligram vitamin C-nya, itu namanya membebani ginjal ya. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini adalah vitamin sinar matahari. Dia ada di dalam bahan makanan, tetapi dia harus diaktifasi oleh sinar matahari. Berapa menit? Menurut penelitian di Surabaya, di orang lansia di atas 60 tahun, itu 7,5 menit saja per harinya. Tapi jamnya jam 11 sampai jam 1 dia sebutkan Bapak. Itu sudah mencukupi kebutuhan vitamin D harian, ya, yaitu 400 international unit. Tapi kalau Bapak tidak sanggup jam 11 atau jam 1, atau mungkin ibu-ibu atau itu di sini ada yang pakai skincare, takut skincare-nya rusak, ya silakan di jam sebelumnya tetapi lebih lama, ya, misalnya 15 menitan. Tetapi, oh ya saya sampai lupa bilang yang pentingnya ya. Tetapi di dalam pasien hemodialisis, meskipun ada sinar matahari untuk mengaktifkannya, dia butuh tahapannya. Dia ada sinar matahari diaktifkan oleh hormon yang ada di hati, tahap 1. Kemudian tahap 2-nya diaktifkan oleh hormon yang ada di ginjal. Nah ini sekarang pasien hemodialisis ginjalnya kan udah rusak. Hormonnya juga nggak keluar jadinya kan. Nah jadi kalau mau suplementasi vitamin D, vitamin delta, vitamin D, nah itu harus bentuknya yang bentuk aktif. Jadi nggak perlu diaktifkan karena hormonnya juga nggak ada gitu ya. Biasanya dia dikasih suplementasi. Nah ini dia jadwal makan ya. Kalau ureum kreatinnya tinggi di dalam tubuh, maka mual muntah akan sangat cepat ada di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena waktu pengosongan lambungnya terganggu. Jadi makannya harus sedikit tapi sering, ya. Apalagi yang ada sakit gulanya, jangan bebani insulinnya. Jadi makannya sedikit sedikit tetapi sering. Dan kunyahnya pun perlahan. Tadi saya bilang apa? Pengosongan lambungnya udah terganggu Bapak Ibu. Bapak kasih kayak kita dulu, makan telan, makan kunyah 3 kali telan. Wah itu nanti lambungnya makin bingung nih, harus dihancurin dulu, lebih capek kerjanya. Otomatis dia akan bilang, balikin sebagian. Maka muncullah mual dan muntah, gitu ya gampangnya. Nah, gimana makannya? Let's say ini Bapak Ibu punya berat badan kering 60 kilo,
kemudian saya akan kalikan 35 kilokalori, berarti setiap hari Bapak akan punya kebutuhan kalori 2.100 kilokalori. Maka tergantung Bapak, mau makan 3 kali sehari, ini nggak ada sakit gula ya, kalau ada sakit gula dia harus terbagi. Makan 3 kali sehari boleh, tapi sekali makannya lebih besar kalorinya, ya. 840 di lunch, makan malam 630. Kalau mau ada yang cemil-cemilannya boleh, tapi makannya lebih sedikit kalorinya, seperti itu ya. Nah, dalam satu piringnya, Bapak Ibu cuma perlu 8-12% protein dengan nilai biologis yang tinggi, biasanya berasal dari hewani. Dari indeks nilai biologis protein, paling bagus itu adalah sebenarnya whey protein, tapi Bapak Ibu nggak boleh karena fosfatnya cukup tinggi. Jadi yang kedua itu adalah putih telur. Jadi paling bagus tuh putih telur. Ya, baru selanjutnya untuk pasien HD adalah ikan. Ya, jadi bukan daging merah. Karena daging merah dan daging putih itu fosfornya tinggi. Jadi putih telur, ikan. Putih telur, ikan. Itu dia sumber proteinnya. Ikan juga bisa bermacam-macam ya. Kemudian 10-12%, sedikit sekali, sayur dan buah. Hanya untuk memastikan bahwa Bapak bisa buang air besar setiap hari. Kita bukan ingin mendapatkan vitamin dan mineral yang terlalu banyak. Karena mineral yang ada aja saya pikir udah cukup. Kita nggak kepengen membuat dia menjadi menumpuk. Dan lemaknya 25-30% itu lemak yang tidak jenuh. Tadi saya bilang ada lemak jenuh itu minyak kelapa sawit yang selama ini kita pakai menggoreng. Jadi kita harus pakai minyak zaitun atau minyak canola atau minyak jagung. Tetapi kalau minyak zaitun, canola, dan jagung itu tidak boleh dipakai menggoreng. Bahaya sekali karena suhu yang panas akan merusak dari minyak yang sehat tadi. Jadi kalau masih mau menggoreng, lebih bagus saya anjurkan ganti minyaknya dengan minyak kelapa. Ya, jadi kalau mau buat bayam sayur bening atau misalnya sayurnya di bening aja, maka nanti setelah udah selesai bisa ditetesin sama minyak zaitun. Jadi minyaknya tidak dipanaskan. Baru 55-60%-nya adalah karbohidrat kompleks. Nah, kayak gini nih, ini menu ya. Ini kalau saya hitungin ini sekitar 2.000 sampai 2.100 ya. Ini sehingga 2030-an gitu saya hitunginnya. Jadi misalnya pagi makan karbohidrat kompleks, saya buatnya gini. Kenapa? Karena ini bisa diganti dengan nasi, bahkan 2 porsi. Nah, jadi masalah adalah seporsinya semana, Dok, ya. Saya memang nggak tampilkan di sini, tapi Bapak bisa searching di bahan makanan penukar di ini atau lihat aja boleh. Saya lagi disuruh ini lagi, nanti saya dikirain mau cari followers lagi ya. Jadi di Instagram saya itu ada di highlight-nya bahan makanan penukar. Jadi hari ini lagi kepengen makan nasi. Nasi satu porsinya cuma 100 gram, sekitar 8 sendok makan. Berarti kalau 2 porsi, Bapak bisa makannya banyak nih Pak, bisa 16 sendok makan. Kalau mie dia cuma 50 gram, bahkan Indomie aja nggak sampai ya. Mie-nya Indomie ya, bukan saya suruh Bapak makan Indomie. Mie kuning telur itu Bapak bisa hitung berapa 50 gram. Kemudian makan siangnya juga seperti itu. Jadi lauknya lauk yang hewani. Ini cukup 1 porsi, itu pun di bleaching, tadi saya bilang dipotong-potong kecil, direndam selama minimal 30 menit baru dimasak. Kemudian minyaknya tadi 2 porsi, 1 porsinya 1 sendok teh gitu. Ini saya masukkan susu khusus ginjal 1 porsi supaya vitamin mineralnya lengkap. Kemudian kalau misalnya mau dipakein bukan puding ya, agar-agar maksudnya, agar-agar yang tidak dipakein susu karena fosfornya akan menjadi tinggi, ditambahin dengan putih telur atau potongan buah. Karena saya selalu bilang, buah no. Tapi kalau sebagai potongan berarti 1 minggu kita cuma boleh makan apel dibagi 10. Ya, 1 apel bagi 10 minggu sekali gitu Pak ya. Tapi jika asupannya nggak cukup, jangan boro-boro Dok mau diaturin. Saya penting makan aja Dok, karena lemes banget nggak mau makan gimana? Bisa dengan cara 1, modifikasi makanan lunak, ya jadi dihalusin, dibuat kayak blender. Yang lambung bermasalahnya juga. nggak boleh banyak kan mah. Tapi kalau misalnya banyak makannya, udah banyak makannya silakan diatur
supaya apa yang kita makan itu menjadi lebih sehat. Boleh tambahkan susu supaya kalorinya makin besar, misalnya kita buat makanan blender, atau kita cuma mau makan bubur doang. Tahunya nggak ada yang bisa, putih telur, ikan, segala jenis ikan nggak bisa, campur aja susunya, campur aja nasinya sama susu, tapi susu khusus ginjal. Baru kita harus memastikan bahwa apa yang kita makan itu menjadi bagian dari obat, menjadi mobil supaya obatnya jalan. Sehingga kita termotivasi ya, karena ini dukungan yang sangat penting. Sebagai kesimpulan, menjaga asupan nutrisi sesuai kebutuhan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien hemodialisis, mencegah peningkatan ureum kreatinin, mencegah penumpukan cairan, mencegah penumpukan fosfat, kalium, natrium, kalsium gitu ya. Dan dietnya harus cukup protein dengan kualitas baik. Tadi saya bilangnya putih telur dan jenis-jenis ikan ini sangat penting untuk menjaga massa otot. Perlu ditambahkan keto analog tergantung dari sudah di staging mana, HD-nya sudah seberapa banyak, ureum kreatinnya sudah berapa, kemudian berapa urinnya, itu penting. Tetapi dengan keto analog dapat mencegah malnutrisi pada pasien hemodialisis. Itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Hana. Terima kasih Dr. Hilna atas informasinya yang sangat jelas dan dipahami. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, izinkan kami untuk memutar video testimoni pasien hemodialisa Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashidah. Halo sahabat ginjal, bertemu lagi dengan kami tim Testimoni HD dalam rangka merayakan Hari Ginjal Sedunia atau sering disebut dengan WKD. Kali ini saya berada di lokasi Danau Linting di daerah salah satu Deli Serdang atau STM Hilir. Saat ini saya berada di Danau Linting. Tentunya saya bukan membahas Danau Linting atau fenomena alam tersebut. Saya di sini akan mengulik sedikit tentang kehidupan beliau. Kita memiliki salah satu pasien yang bernama Pak Mangsur. Pak Mangsur ini sekitar 4 atau 5 tahun sudah menjalani cuci darah di Rumah Sakit Rashidah tentunya. Dan kali ini kita akan mengulik bagaimana sih kiat dan motivasi beliau mengenai penyakit dan proses kehidupan beliau, tentang jarak tempuh dan kondisi fisik beliau tetap semangat menjalani kehidupan dan aktivitas seperti biasa. Simak berikut liputannya. Nah, sahabat ginjal, saya sudah sampai di ladangnya beliau. Kebetulan beliau lagi sedang ada di ladang. Bagaimana dia cara menjaga si minonya, padahal dia selalu memakai parang untuk bekerja. Ngapa-ngapain salah. Yuk, kita ikutin aktivitasnya. Let's go. Ikutin kita ya. Kita saat ini berada di ladang salaknya beliau. Nah, halo Pak Mangsur. Juga. Hai, maaf mengganggu ya. Ya, tidak mengganggu. Bapak lagi apa ini? Lagi ini beruning salak sekaligus sama nyerbu. Ya. Iya. Ini diapain salaknya, Pak? Oh, salaknya kalau ini seperti ini udah tua dia, ya dipanen lah kan. Oh iya. Nah, ini panen lah ini ya. Nah, panen dia. Ganti yang masih muda, nah itu. Jadi ini yang kecil-kecil ini, Pak? Itu biasanya nggak dipakai, namanya ya dibuang aja nanti. Jadi yang besarnya diambil. Ada juga mau yang kecil juga. Nah, ini kan Bapak manen salak sambil motongin
pohon-pohonnya ini pelepahnya kan. Bapak kan lagi pakai simino Iya, dan Bapak menggunakan parang. Iya. Gimana Bapak cara jaga kestabilan tenaganya supaya ini nggak terlalu Oh, terlalu terganggu dia ya? Ya. Minum kan sebelah kiri. Jadi tangan kanan yang buat bergerak. Oh, tetap tumpuannya pada tangan kanan ya? Iya. Jadi kayak gini kan Bapak berada di ladang, cuaca juga panas. Gimana cara Bapak mau manage air minum supaya tidak terlalu banyak minum? Oh, itu biasanya saya tahan aja karena walaupun bagaimanapun itu memang hausnya, karena memang saya udah terkontaminasi penyakit ini, harus memang dikurangi minum, ya minum saya kurang-kurangi aja. Tahankan aja lah panas, kadang air liur lah diminum gitu. Iya. Terus terang aja, itu memang obatnya. Kalau enggak, Iya ya. hausnya minta ampun memang, tapi gimana lah, harus memang air liur dimakan sendiri. Oke, itu mengenai Bapak menjaga pola minum dan menjaga si minonya. Bagaimana semangat Bapak? Apa sih motivasi Bapak untuk tetap melakukan cuci darah 2 kali seminggu ke rumah sakit Rasida kita dengan jarak tempuh yang bisa dibilang tidak jauh? Maksudnya tidak terlalu dekat gitu. Iya, kalau jarak tempuh sebenarnya itu bagi saya ada 50 km loh dari rumah saya ke sampai itu ke Medan. Itu menjaganya kayak mana? Karena memang Nggak, apa semangat Bapak, motivasi Bapak sehingga Bapak terus-terusan nggak pernah bosan datang ke Rasida untuk tetap melakukan terapi cuci karena darah? mulai dari cuci darah ini saya bertambah sehat, semangat terus. Karena dulu sebelum cuci darah saya udah memang paling pun ada perasaan hidup bagi saya sekitar 90% lagi, istilahnya 10% lagi yang tinggal hidup. Karena belum pernah cuci darah kan. Jadi begitu cuci darah, saya pertama, kedua, ketiga ada rasa manfaatnya sampai sekarang, maka lebih gairah dan semangat terus. Makanya kalau saya memang hari Selasa maupun hari Jumat jam 4 itu udah saya bergegas cepat bergerak mandi mengejar menuju ke Rasida. Semangat Bapak luar biasa Semangat, ya. ya itu memang kuncinya semangat. Terlebih lagi dukungan Ibu ya. Iya, Itu betul. Ibu. Iya betul itu Ibu. Ibu orang rumah. Jadi keseharian Bapak seperti ini aja ya. Hati Bapak berapa? Jadi semalam itu 8,8. Hari Begitu Jumat. terusnya nggak Iya, pernah turun ya. 8,8. Bapak berarti kuat makan. Ya alhamdulillah kalau bagi kami muslim Jadi keseharian Bapak di sinilah ya. Iya sini sekalian. Jam Bapak 10 masih aktif kemari. juga kan di organisasi desa? Masih juga aktif juga masih di organisasi kecamatan, masih dipakai orang Kabupaten Deli Serdang sebagai ketua FKDM kecamatan. Jadi Bapak harus ini ketua. tetap juga motivasi, artinya kerjasama dengan mata dan telinganya Bupati Kabupaten Deli Serdang lah, masih dipakai di Kecamatan STM Hulu saya. Berarti Dipercayai, ya. intinya penyakit Bapak sekarang ini tidak mempengaruhi apapun aktivitas Bapak untuk berhenti begitu saja Iya ya? betul, yang hanya mempengaruhi cuma waktu hari Selasa dan hari Jumat itu bagaimanapun hujan badai harus memang saya ke Rasida. Disiplin Itu waktu berarti harus ya? memang laundry bagi saya namanya. Laundry sekalian healing. Karena mau cuci darah itu istilahnya bagi mereka di sini tabu, pantang katanya kan. Jadi dibuat laundry itu ya, jadi bahasa nasionalnya laundry, jadi cuci baju. Saya cuci darah itu namanya dia. Jadi teman-teman jangan sanksi laundry, ya. Bagaimana pesan Bapak terhadap mereka yang bagi calon pasien dan mereka yang lagi sehat di luar sana? Iya, bagi kawan-kawan yang sehat belum pernah kena laundry ataupun belum pernah menderita penyakit ginjal, ya jagalah ginjalnya. Pola makan hidup sehat bersih itu haruslah dijaga. Jadi kami aja pun istilahnya selama ini menjaga pola makan hidup bersih itu kami jaga, tapi udah kena juga penyakit seperti ini ya apa boleh buat kan, harus kita jalani berobat. Jadi bagi yang udah kena teman-teman saya khusus di Rasida yang udah cuci bersama hari Jumat maupun hari Selasa, hari-hari lain, semangat kawan, semangat. Kuncinya semangat, tetap enjoy, jangan pikir sakit kita. Jadi pikiri kapan ya sakitnya gini. Itu istilahnya memperpendek usia kita. Percayalah. Karena gini, kita pikirkan penyakit kita, kayak mana saya ini ya, kapan saya waktunya ini, kapan saya matinya. Kalau begitu pikiran, cepatlah kita mati. Terus terang aja itu. Makanya semangat, enjoy, dan jangan lupa kalau memang beragama Nasrani tetaplah beragama, bagi yang Muslim tetaplah memang sholatnya dijaga. Itulah bagi saya ya, itu dia. Ini kan bagi pasien yang sudah cuci, Ya. bagi calon. Bagi calon yang cuci. Calon yang cuci. Yang masih takut-takut lah. Ya, bagi calon yang cuci jangan takut. Segeralah cuci. Kenapa? Kalau sudah di apa namanya? Sudah di Jalani.
kita udah ada memang istilah tanda-tanda istilahnya menderita penyakit ginjal, katanya tuh kronis maupun akut lah, entah memang karena hipertensi lah katanya harus ginjal udah rusak. Jangan lagi ditunggu waktu besok, kalau bisa segera hari ini dia cuci, karena itu memperlambat atau mempercepat kita ke sana itu. Mempercepat kita ke sana. Jadi kalau cepat kita cuci, artinya kan tahu penyakit kita terus dapat obat terus, jadi artinya kita makin pulih kembali, ada harapan kita masih panjang hidup ke depan. Nah, itulah. Jadi kalau udah kena, jangan lagi tahan-tahan, artinya obat sana, obat sini, masuklah ke rumah sakit langsung. Nah, kalau bagi saya memang bukan saya pilih-pilih sana sini, yang penting saya tahu Rasida itu kenapa dari 2005 saya udah ke Rasida. Pertama saya mengetahui saya sakit ginjal sama Profesor Harun Rasid, saya 2005 ke Rasida. Jadi 2005 lah. Dibilang saya ginjal saya memang udah akut, 22 katanya, jadi nggak ada obat lain, harus cuci darah. Itu pun masih bertahan saya juga, bertahan, nggak juga terpertahankan kan. Di tahun 2020 kemarin, mau tak mau harus juga cuci. Itulah jalan terakhir. Jadi udah cuci pertama, kedua, ketiga, saya memang masih mengeluh. Keempat, kelima, ya saya udah gairah, semangat terus. Jadi akhirnya kalau bisa sekarang pesan saya gini aja kepada profesor-profesor dokter itu yang bagian ginjal, boleh nggak kami ini yang udah cuci ini, yang seminggu 2 kali itu, bisa nggak ya? Bagaimana caranya biar lancar kencing kami kembali? Itu aja harapan kami, biar bisa kami minum, itu aja. Nah, kalau nggak hausnya ini waktu tetap dokter, itulah Harapan ya. Itulah harapan saya. Kalau artinya bagi besok penemuan itu bisa temukannya obat, biar bisa kencing itu lancar seperti dulu. Wah, walaupun cuci lah, tapi bisa minum itu ditambah. Ini makan 3 kali 1 hari, minumnya setengah gelas pun nggak nyampe. Terasanya sesak kali, memang tersiksa memang. Tapi itu karena jalan terakhir, ya itu pun kita karena kesehatan kita kerjakan juga. Jalani ya. Iya. Pak, terima kasih banyak Iya. buat motivasi Bapak, buat pesan dan kesan Bapak terhadap kami semuanya. Iya. Itu sangat berarti. Banyak sekali yang kita pelajari dan harus kita syukuri dari kisah ataupun cuplikan sedikit tentang kehidupan beliau. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih sama-sama, mari. Ya, oke. Bye-bye. Bye-bye. Baiklah, saya senang sekali mendengarkan pesan dari Pak Mansur. Saya pun jadi ikut semangat, Pak. Alhamdulillah, Dok. Sepertinya peserta kita sangat antusias sekali. Banyak pertanyaan yang masuk ini, Dok. Kalau begitu, kita langsung ke acara tanya jawab. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat ya. Dari pertanyaan pertama dari Hasbi Manurung, pasien HD dari Rumah Sakit Haji Medan, Dok, ingin bertanya, apakah protein apa saja yang baik untuk dikonsumsi pasien HD agar kreatinin dan ureum tidak tinggi, Dok? Kemudian yang kedua, Dok, fosfor saya tinggi. Apa yang harus saya konsumsi? Oke. Karena saya langsung jawab boleh ya? Silakan, Dok, langsung dijawab saja biar lebih jelas. Terima kasih ya Pak Hasbi, salam kenal juga. Jadi protein tadi saya bilang yang paling bagus untuk pasien HD, 1 putih telur, 2 jenis ikan. Khusus untuk ikan tongkol yang masih ada hitam-hitamnya, karena di situ menurut penelitiannya tertumpuk beberapa mineral yang sebenarnya baik untuk tubuh, tetapi kalau untuk pasien yang gagal ginjal kita khawatir tidak bisa dibuang, sebaiknya itu dibuang saja ya Pak. Jadi silahkan makan jenis-jenis ikan. Tidak tinggi itu, jadi gini, kalau dia bekalnya udah tinggi, maka kebutuhan total yang akan kita hitung untuk membuat dia jadi ureum kreatininnya tinggi. Jadi bukan berarti putih telur pun kalau dimakan 20 butir per hari, dibandingkan ada seseorang yang makan mungkin ikan tadi total dari protein hewani kan cuma 3 ya. Misalnya dia makan 2 putih telur ditambah dengan 2 porsi ikan per harinya. Itu akan lebih bagus sih 2 putih telur dan 2 porsi ikan. Dibandingkan yang 20 butir putih telur. Jadi yang penting adalah totalnya minimal 1,2 gram per kilogram berat badan. Kalau 60 gram berarti 72 gram. Gitu. Dan tidak ada protein nabati. Saya selalu anjurkan. Tahu, tempe, dan kacang-kacangan sebaiknya di stop saja. Gitu ya. Boleh apa enggak? Masalah boleh nggak boleh itu harus dihitung lagi dengan berapa kebutuhannya.
fosfor tinggi, mau makan apa? Tadi saya udah tampilkan makanan tinggi fosfor itu nggak boleh. Untuk nyikat fosfor ada yang berbasis kalsium, ada yang berbasis non kalsium. Silahkan ditanya sama dokter-dokter cantik dan keren-kerennya yang ada di Rumah Sakit Rasida. Kalau fosfornya tinggi pada saat makan dimakannya atau misalnya sebelum makannya. Jadi fosfor yang ada di makanan bisa diiketin sama pengikat fosfor. Dok, jadi kuning telurnya boleh dimakan atau tidak ya, Dok? Oh iya, belum cerita ya. Jadi kuning telur itu memiliki kolesterol 200 mg. Nah, jadi kalau pasien yang memang sebelumnya ada riwayat jantung, kemudian ada riwayat darah tinggi bahkan, itu maksimal 1 butir telur per hari. Kuningnya maksud saya, kuning telurnya per hari. Kuning telurnya mah tergantung ya, kalau tadi kebutuhannya 72 gram, kemudian kita anggap setengahnya berasal dari protein hewani, berarti bisa sampai 4-5 butir putih telur per harinya. Tetapi kalau kuningnya ya tergantung, kalau ada riwayat jantung sebelumnya maksimal 1 butir. Jadi pagi makan telur ceplok, siangnya makan ikan, kemudian malamnya makan ikan, kayak gitu. Kalau dia nggak ada riwayat sakit jantung dan yang lainnya, saya sangat anjurkan maksimal 2 butir, tetapi nanti siklusnya 3 hari sekali. Jadi jangan setiap hari makan 2 butir telur, tapi hari ini ada telurnya, besok ikan doang, besoknya lagi ikan doang, nanti hari ketiga balik lagi ada telurnya. Seperti itu. Baik, Dok. Kemudian kita boleh lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana asupan gizi untuk pasien yang kedinginan saat mengalami HD, kemudian mengalami ngilu di bagian tulang. Terindikasi kekurangan kalsium. Apa yang harus dimakan dan diminum, mengingat pasien CKD juga memiliki penyakit asam urat, sehingga sangat rentan kambuh jika memakan protein. Jenis protein dari makanan apa yang cocok. Kemudian pasien mengalami penurunan trombosit drastis, Dok. Bagaimana efektivitas hormon hemapo yang disuntikkan pada pasien setelah HD, dan apakah bengkak yang notabene cairannya berwarna merah, dan menurut penelitian bengkak ini sangat angka, Dok. Angka sepertinya. Ini sangat ampuh menaikkan kadar trombosit. Apakah cocok untuk pasien CKD stage 5, Dok? Ini dari pasien atas nama Tigor Tumanggor dari Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar. Oke, makasih Bang Tigor dari Siantar ini, soalnya manggilnya Abang. Nah, jadi asupan gizi HD curiganya kekurangan kalsium. Baiknya kita memang harus periksa kalsiumnya. Memang udah pasti ada kurang kadar kalsiumnya, maka yang perlu dilakukan menambah asupan kalsium. Tapi perlu diketahui, sebanyak apapun kita makan kalsium, maka penyerapannya itu difasilitasi oleh vitamin D. Ya, dan kalau fosfornya ketinggian di dalam tubuh, kalsium juga nggak akan masuk. Kalau kebanyakan makan kalsium, dipaksa kalsiumnya dari suplementasi, jadi jenis suplementasi itu ada yang mudah diserap, ada bentuknya dia kalsium yang tidak terlalu mudah diserap, ada yang sangat mudah diserap, ada yang bisa diinjeksi kalsiumnya gitu ya. Kebanyakan pun nggak bagus. Nah, jadi gimana? Pertama periksa dulu kalsiumnya, baru kita bisa adjust berapa dosis kalsiumnya, dan periksa kadar vitamin D-nya. Kalau kadar vitamin D-nya tinggi, saya pikir bukan kalsium yang kalau kadar vitamin D-nya rendah, saya pikir bukan kalsium yang harus ditingkatkan asupannya, tetapi justru vitamin D. Karena mungkin kalsium yang ada itu tidak bisa diabsorpsi dengan baik. Nah, kenapa saya nggak khawatir sama kalsium? Karena dengan makanan normalnya orang Indonesia, itu sumber kalsium ini sebenarnya sudah cukup terpenuhi ya, gitu ya. Apalagi orang Indonesia tuh senang banget kalau makan ayam, digoreng garing, tulangnya dimakan. Terus kalau makan ikan di presto, sampai tulang-tulangnya semuanya dihabisin gitu ya. Itu juga udah sumber kalsium. Dan senang juga makan ikan teri. Ikan teri itu adalah sumber kalsium yang paling bagus. Karena adakah di sini orang, saya nggak suka dong makan tulang gitu, berarti tulang saya tubuh saya nggak banyak kalsium dong. Makan teri, dibuangin nggak tulangnya? Ada nggak yang makan teri tapi dibuangin tulangnya? Saya pikir mungkin
jadi kerjaan banget ya, nggak mungkin ada gitu ya. Nah, itu juga sumber kalsium. Jadi periksa kalsium, kalau misalnya bagus-bagus aja, lihat vitamin D-nya, tinggal suplementasi vitamin D dengan bentuk aktif karena vitamin D di pasien gagal ginjal saya bisa pastikan 98 mungkin atau 99% pasti kurang ya, karena aktivasi vitamin D-nya akan kurang. Kemudian asam urat ya, protein. Putih telur nggak ada asam uratnya. Putih telur termasuk golongan makanan yang punya asam urat yang warnanya hijau. Hijau itu artinya boleh dikonsumsi dalam jumlah yang bebas di dalam tubuh untuk asam uratnya. Tapi beberapa jenis ikan memang tinggi asam urat seperti ikan kembung, kemudian ikan teri dan turunan dencis itu sangat tinggi asam urat. Selain dari jeroan, hati, limfa, paru, empedu dan semuanya organ dalam hewan yang kita makan sangat tinggi asam uratnya, purin namanya, kerang juga sangat tinggi purinnya. Jadi makan putih telur dan ikan selain ikan yang saya jelaskan tadi ada asam uratnya. Kemudian trombosit drastis. Nah, hormon hemato itu untuk menstimulasi pembentukan dari bentuk sel darah merah. Nah, sel darah merah ini selnya sama, jadi kandungannya sama ya. Ibunya mengandung tuh anaknya kembar. Satu jadi sel darah merah, satu lagi jadi trombosit gitu. Jadi bentuk selnya sama, tetapi kerentanannya beda. Trombosit kalau di dalam tubuh pasien banyak radangnya, itu akan mudah sekali pecah. Ya, pasien-pasien yang radangnya tinggi. Jadi kalau ada yang bilang beras angka, saya sampai kepo nih beras angka ini beras apa? Apa jangan-jangan beras merah gitu ya? Ternyata enggak ya ini dok, karena saya udah kepo ini di unggah Google ya. Saya lihat ternyata dia difermentasi, buatnya kayak buat tahu. Dia sebutnya saya sampai cari jamurnya apa namanya? Jamurnya Monascus purpureus gitu ya. Jadi saya bisa bilang apa dengan kayak gini? Antioksidannya mungkin akan tinggi dengan beras angka ini. Tetapi bukan itu yang diperlukan sama pasien ginjal ya. Adanya fermentasi itu akan membuat sumber yang tidak protein pun jadi protein. Jadi kalau misalnya oncom, tahu ya Mbak, makanan yang ada seringnya di Jawa sama tempe biasa, itu proteinnya lebih tinggi sedikit oncom dan lebih whey sedikit daripada oncom. Jadi kalau memang beras angka ini benar, kata Mbak Google adalah beras yang difermentasi dengan jamur yang tadi saya sebutkan dan menghasilkan warna merah. Saya lihat warna merahnya dia sebutkan adalah jenis-jenis dari flavonoid ya, antosianin dan sebagainya. Itu saya justru tidak anjurkan. Silakan makan nasi putih biasa Bapak Ibu untuk meningkatkan trombositnya mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan dari antioksidan jenis lainnya seperti yang paling bagus adalah omega 3 ya. Karena kalau kita pakaiin dari buah sayur juga kita khawatir dengan kalium, kita khawatir dengan fruktosa yang terlalu tinggi untuk buah-buahan. Mau dapetin antosianin antioksidan yang paling bagus di buah naga, ya hati-hati loh. Itu banyak sekali kalium gitu karena ada cairannya. Jambu merah yang katanya ada quercetin. Wah, saya kalau ngasih antioksidan dari buah-buahan untuk pasien gagal ginjal saya nggak ngasih. Saya lebih seneng antioksidannya dari EPA-DHA ya, jadi dari ikan atau dari suplementasi EPA-DHA. Jadi intinya beras angka yang dijadikan pasien untuk DBD itu adalah antioksidan. Tadi saya bilang trombosit itu turun karena banyak radang. Jadi radang itu harus dinetralkan oleh antioksidan. Tapi untuk pasien gagal ginjal, please tolong jangan dari yang macam-macam deh gitu. Bagusnya itu turunan EPA-DHA atau dia jenis karnitin di situ. Baik, Dok. Kemudian ini ada pertanyaan yang sangat bagus, Dok, dari Indra Murni Nasution, pasien HD lantai 3 di Rumah Sakit Ar-Rasyida. Bagaimana pengaturan kebutuhan gizi pada pasien HD yang menjalani puasa Ramadan? Bagaimana cara menghitung berat badan kering jika saya ada kecenderungan naik berat badan karena selera makan saya yang membaik, supaya tidak saya sangka sebagai kelebihan cairan. Terima kasih, dokter. Yang pasti tadi untuk saya jawab yang bawah dulu ya karena puasa ini agak panjang pembahasannya. Nah, jadi yang pasti lebih dari 5% dari peningkatan berat badan itu udah kita curigai. Bahkan beberapa penelitian 2% saja langsung dicurigai. Nah, dok saya naik terus nih, lupa kadang-kadang sebelumnya kapan nih. Coba dicatat dulu. Kalau misalnya agak khawatir yang paling gampang adalah periksa komposisi tubuh.
Mudah-mudahan di klinik Rasyida ada, tapi kalaupun tidak ada mungkin bisa jadi masukan Dok untuk, diadakan. Jadi kita bisa periksa massa otot, massa lemak, kemudian massa cairan di situ. Jadi, bisa dicek ya. Gampangnya kalau dari timbangan biasa ya itu, peningkatan yang sangat drastis. Kalau mau pastinya ya harus lihat apakah itu yang naik adalah massa otot, massa lemak, atau massa cairan. Kemudian puasa ya, bagus sekali ya. Jadi, kebutuhan kalori yang tadi disebutkan misalnya 2.100 kilokalori, kemudian airnya katakanlah urinnya masih ada 200 mili, kebutuhannya, berat badannya 60 kilo, berarti 600 tambah 200, 800 mili. Puasa itu adalah change ya, benar-benar kesempatan emas gitu untuk pasien, cuci darah untuk membatasi makanannya, bagi yang nafsu makannya masih bagus. Apalagi untuk membatasi cairannya ya, airnya. Tapi perlu diingat bahwa jika ada mual muntah ataupun misalnya pengosongan lambung yang tidak terlalu baik seperti sendawa-sendawa, nah itu porsinya tetap terbagi. Jadi saya akan bilang bahwa ketika buka puasa, tolong, Bapak Ibu makannya sedikit dulu. Jadi misalnya mau makan apa nih, misalnya mau makan roti gitu ya, ya udah roti doang, kan kurma nggak boleh ya, buah-buahan juga saya sangat tidak anjurkan karena nanti akan, kalau saya izinkan buka puasa dengan buah, maka setiap hari selama 30 hari puasa Ramadan, maka akan buah terus buka puasanya. Jadi saya pasti akan bilang, bagus karbohidrat aja, misalnya bukalah puasa dengan mie, bukan Indomie, silakan dimasak sendiri dengan bumbu-bumbu yang dibuat sendiri, kemudian, boleh makan, kue untuk yang tidak pasien diabetes, atau yang ada diabetesnya juga kuenya, kan ada kue khusus diabetes. Kemudian, setengah jam setelah itu, habis sholat maghrib buat yang muslim, maka barulah makan porsi yang saya sebutkan tadi, ya, apakah makan dinernya. Kemudian sahurlah dengan lebih cepat. Misalnya imsaknya 4:30, maka sahurnya itu harus paling tidak jam 3:30. Sehingga nanti, misalnya 3:30, selesai makan jam 4 kurang 10 menit, misalnya makannya 20 menit. 30 menit kemudian itu bisa dibagi lagi, jadi porsi snack-nya ada di situ. Jadi paling tidak kita udah dapat 4 kali waktu makan. Pas pada saat iftar 10%, kemudian habis sholat maghrib makan biasa, kalau bisa tambah habis sholat tarawih, tetapi hanya sekitar 10%, ini sangat penting untuk pasien yang ada riwayat diabetesnya. Jadi habis sholat tarawih sekitar jam 9, jam 10 itu harus ada makan, apalagi yang pakai insulin. Kemudian sahurnya dibagi 2, bukan dibagi 2, maksud saya waktunya dibagi 2. Makan besar di jam 3-an, baru setengah jam kemudian ada makan kecilnya lagi. Kalau untuk cairan saya pikir sangat baik untuk membatasi cairan. Kalau bisa kurangi lagi. Masih ada riwayat penumpukan cairan, kurangi lagi cairannya di situ. Baik Dok, kemudian ini sedikit banyak yang bertanya-tanya dalam hati. Jadi sebenarnya menurut dokter boleh nggak ya Dok, pasien cuci darah itu puasa pada saat Oh boleh, jadi gini. pada hari cucinya Dok? Gimana? Pada hari cucinya Dok, Oh misalnya. pada saat cuci darah ya? Iya benar Dok. Pada saat cuci darah, banyak sekali yang harus kita periksa kalau pasiennya puasa. Sebelum HD kita harus pikirkan apakah dia dalam kondisi dehidrasi atau tidak. Yang kedua, apakah glukosanya rendah. Pada saat HD, biasanya HD 4 jam ya, kalau udah normal ya 3-4 jam. Saya pikir setiap 30 menit, kalau putarannya normal, itu juga harus diperiksa gulanya. Agak sulit, setiap 30 menit kita harus periksa, kalau dia mau. Tetapi penelitian yang saya baca, puasa fasting, memang tidak ada ya pada pasien HD. Saya nggak pernah baca pula ada penelitian seperti itu. Tapi untuk indikator metabolik seperti penanda radikal bebas, kemudian untuk insulin, resistensi insulin, kemudian untuk tekanan darah, itu semuanya bagus. Tapi kalaupun kita mau, saya kalau HD itu nggak pernah ada riwayat hipoglikemi Dok, dan saya kuat-kuat aja, saya mau coba gimana, maka pasiennya harus butuh perhatian ekstra Dok.
Jadi setiap 30 menit dokter harus periksa kadar gula darahnya. Seperti itu saya pikir ya. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk dibuat perhatian ekstra terhadap pasien-pasien yang masih menginginkan puasa pada saat hemodialisis, saya akan anjurkan lebih baik tidak, ya. Daripada pada saat HD ya, tetapi kalau misalnya pada saat yang hari tidak HD-nya, saya pikir tidak. Karena kalau dia memang puasanya disebutkan adalah wajib, itu dari segi agama juga punya mekanisme untuk kalau pada saat sakit itu sebaiknya tidak, tapi membayar fidyah dan sebagainya, seperti itu kalau saya pikir, Dok. Kalaupun memungkinkan, saya pikir saya sehat-sehat aja, Dok. Saya akan anjurkan setiap 30 menit harus periksa lagi kadar gula darahnya, apakah dia lemes pos HD-nya. Kalau ada yang datang ke saya, pasien, saya punya riwayatnya, saya bisa tanyain, mungkin saya bisa tentukan. Tapi kalau pada seminar awal seperti ini, saya akan anjurkan sebaiknya di saat di hari HD tidak berpuasa. Agak takut nih, soalnya masalah agama soalnya ya. Ya, baik Dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Eka, pagi Dok, suami saya baru HD belum 1 tahun. Bagaimana cara mengatur supaya fosfor terjaga dengan HB yang stabil, tanpa harus disuntik dengan epoprotein setiap HD? Saat ini suami saya mengkonsumsi Fosbin 3x1. Ya, baru HD berarti bisa meminimalisir halo? Udah unmute ya? Oh ya. Jadi kalau baru HD bisa meminimalisir penumpukan fosfor karena memang fosfor itu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit dia kan, nggak langsung banyak. Nah, berarti sumber proteinnya itu harus dijaga yang tidak tinggi fosfor ya, kayak putih telur sama ikan tadi. Jadi kalau lagi kepengen makan ayam paling seminggu sekali, itu pun 1 porsi, seporsinya 40 gram. Untuk porsi yang lainnya bisa dilihat dari bahan makanan penukar, ada di internet atau tadi saya udah bilang ada di Instagram saya. Kemudian bagaimana menstabilkan HB? Kalau saya menstabilkan HB dari makanan, ada Bu yang bisa buat hemapu dari makanan tuh nggak ada. Karena yang buat eritropoietin isinya dari jadi nyebutin merek ya, isinya dari eritropoietin itu adalah hormon yang dibuat oleh ginjal. Mesin cuci darah itu nggak bisa buat eritropoietin. Jadi walaupun yang buat HB itu kan hem, zat besi, dan globin. Globin itu dari protein, hem itu dari zat besi. Cukup pun hemnya, cukup pun globinnya, kalau tidak ada eritropoietinnya, itu nggak akan bisa betul. Jadi yang bisa dilakukan, 1, cukupin kebutuhannya. Kalau memang udah waktunya, kan eritrosit itu, sel darah merah itu setiap 120 hari, dia pasti akan dihancurkan oleh tubuh. Kalau ibu mau mempertahankan dengan cara apapun, tubuh kita nggak mau. Dia udah rusak, nggak bisa lagi ngikat oksigen. Percuma HB-nya tinggi, kalau dia strukturnya HB-nya udah rusak. Toh nanti akan dipecah lagi sama tubuh kita. Gitu ya. Jadi untuk suntik eritropoietin, saya selalu anjurkan setiap 3 bulan. Mungkin tadinya harus sebulan, kalau dia cukup hem dan globinnya, kita bisa mempertahankan sel darah merahnya sampai di akhir waktunya di 120 hari, enggak 30 hari udah pecah, maka mungkin bisa sampai 3 bulan atau setiap 4 bulan saja suntik eritropoietinnya karena sampai di pemecahan. Bagaimana mempertahankan sel darah merah tetap utuh di saat pasien HD banyak sekali radangnya? Yaitu tadi, radangnya dihentikan. Dengan cara apa? Dikasih antioksidan. Tapi antioksidannya bukan dari buah dan sayur. Kalau ibu cari antioksidan dari mana? Buah sayur itu ginjal dia beda. Maka antioksidannya carilah yang sumbernya EPA dan DHA. Itu yang paling bagus. Atau jenis karnitin. Mungkin itu ya dari saya. Untuk fosbinnya itu bisa untuk mengikat fosfor ya. Jadi udahlah yang dimakan nggak gitu tinggi fosfor, diikat pula sebagiannya, mudah-mudahan dia tetap terjaga. Seperti itu, Bu Eka. Baik, Bapak Ibu yang pertanyaannya sudah terjawab oleh pertanyaan sebelumnya, nanti maaf ya tidak saya bacakan. Kemudian dokter ada pertanyaan dari Mardelina dari Rumah Sakit Umum Tere Margaret. Izin bertanya dokter, ada saudara saya yang sudah cuci darah 2 tahun.
Umurnya saat ini 56 tahun. Beliau sangat kurus sekali dan bawaannya lemas karena beliau bilang nggak bisa asal makan. Semua makanannya hanya rebusan saja. Tidak pernah yang gorengan dan semua segala rebusan. Apakah kira-kira tercukupi gizinya seperti itu, dokter? Pertanyaan satu lagi, setiap dia cuci darah biasanya lemas sekali dan sering menggigil. Kira-kira kenapa ya, dokter? Makasih, dokter. Oke, ya kalau dia memang penurunan berat badan yang cukup masif, 5-10% dalam 3-6 bulan, itu berarti udah pasti zat gizinya nggak akan cukup, ya. Kalau cerita dia cuma makan rebusan aja, ayamnya direbus, ikannya direbus, dan makannya cuma nasi sedikit, katakanlah 6 sendok makan sampai 8 sendok makan dengan ikan rebus atau ayam rebus doang, sayurnya agak takut-takutan, pasti kurang kalau menurut saya. Nah, gimana cara meningkatkannya? Gampang sekali ya. Kita tinggal bilang sama ibunya, oh yang nggak boleh adalah yang udah kayak gini nih enak banget ini mengedukasinya, datang ke saya takut dok, ini saya takut, ini saya takut. Saya edukasi gini, berat badannya nggak boleh turun, kita ketemu 2 minggu atau 1 bulan lagi, berat badannya nggak boleh turun. Masa ototnya, karena kalau konsul sama saya pasti saya akan periksa masa ototnya nggak boleh turun. Caranya gimana supaya kalorinya tinggi? Itu ditetesin, setiap rebusannya tinggal saya tambahin tetesan minyak zaitun. Ya, dia udah kukus tuh, dia buat kayak arsik misalnya ya kan, pakai bumbu doang, nggak pakai minyak, itu udah jadi saya akan suruh tetesin sama minyak zaitun. Saya pikir penambahan 4-5 sendok teh minyak zaitun sudah menambah 250 kilokalori per hari. Belum lagi kalau misalnya saya udah buka nih, pagi dia makan apa, siang makan apa, oh ini proteinnya kurang, saya bisa tambahkan dengan putih telur lagi tambahannya, seperti itu. Kemudian dan apalagi kalau dia sering menggigil ya, kalau kita cuci darah itu kan pasti akan terbuang ya, asam amino gitu ya. Dan di dalam tubuh kita yang mempertahankan suhu panas itu adalah, sel yang bisa menghasilkan panas, yaitu sel otot yang ada mitokondrianya. Kalau asam aminonya kayak apinya udah dibuang gitu ya, maka dia akan kurang. Apa yang dibakarnya gitu ya, kayunya, tadi cerita apinya, kayunya itu adalah zat makanan, baik itu lemak ataupun karbohidrat. Makanya kalau bilang, "Menggigil ah, kurang makan tuh," gitu ya. Jadi kurang makan itu beda-beda gitu ya. Ada yang cerita, kayunya tadi saya bilang ya, karbo dan lemaknya, atau apinya, atau tungkunya. Tungkunya itu tadi tempat dia membakar si mitokondria, adanya di sel otot, itu masa ototnya yang kurang, makanya dia menggigil pada saat hadir, atau asupan nutrisinya yang kurang, seperti itu. Baik, Dok, kemudian kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Haryati. Saya pasien dengan cuci darah rutin. Saya udah makan banyak, tapi HB saya tetap rendah. Mohon saran makanan apa saja yang dapat menunjang kenaikan HB, Dok? Gimana? Itu yang mana ya, Dok? Kirain yang bawahnya. HB cukup rendah. Makanan yang bisa menaikkan HB, Dok. itu tadi saya udah bilang, HB itu hem dan globin, ya kan? Jadi hem itu adanya di yang tadi saya bilang hati ayam, hati sapi. Pada pasien asam urat bahaya. Selain itu karena fosfornya juga tinggi. Maka kita akan turun ke turunannya yang lain, misalnya ayam yang nggak pakai kulit. Saya selalu bilang ayam selalu nggak pakai kulit. Kenapa? Karena kulit itu lemaknya adalah lemak jenuh yang sangat jahat. Pada pasien HD, khawatirnya apa? Khawatirnya menambah inflamasi, menambah radang. Nah, jadi kita turun ke bawahnya, ke protein-proteinannya saja ya. Kayak misalnya ayam ataupun ikan tuna. Ya, ikan tuna itu zat besinya cukup tinggi, proteinnya kualitasnya bagus karena isinya adalah mioglobin semua. Nah, kemudian makanan yang bisa meningkatkan HB. Sebanyak apapun kita makan hem dan globin, balik lagi. Kalau eritropoietinnya dari ginjalnya nggak ada, di 120 hari, dia pasti akan hancur Bapak Ibu. Karena kulit kita pasti memecah lagi. Kemudian kulit kita 28 hari memecahnya. Sel darah merah 120 hari. Kemudian sistem pencernaan 1-2 hari. Jadi
Sebagus apapun makannya, suntik eritropoietin itu sangat penting. Kemudian tadi pertanyaannya yang mana ya, Dok? Saya sebenarnya nggak gitu dengerin karena lagi bacain pasien yang ini yang supaya jangan paham. Itu aja ya, makanan yang dapat mencegah penurunan HB ya, sama antioksidan. Probiotik itu sangat dianjurkan ya dok untuk pasien-pasien cuci darah. Apa tuh? Untuk suntik eritroprotein, suntik Iya, EPO dan teman-temannya itu sangat Iya. dianjurkan ya kan dok? Ya, karena dari asupan makanan saya nggak bisa dapetin struktur eritropoietin ya. Nanti coba saya cari lagi atau mungkin nanti mudah-mudahan insya Allah akan ada penemuan-penemuan yang luar biasa, entah makanan diapain jadinya keluar eritropoietin mungkin gitu ya. Jadi harus. Baik dok. Kemudian ini ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan juga di pasien kita, cemilan apa ya dok yang paling bagus untuk pasien hemodialisa dari pasien atas nama Trisna dok? Oke. Cemilannya itu adalah sumber karbohidrat ya, tapi bukan kentang atau ubi karena itu sangat tinggi kalium. Berarti pilihannya adalah tepung-tepungan, mihun, tapi bukan yang Indomie ya, bukan yang apa tuh namanya, bukan yang kalengan atau misalnya kemasan gitu. Sulit ya, emang kalau pasien ginjal sulit sekali untuk mendapatkan kayak edukasi nutrisi. Kalau pasien diet tuh saya bisa buat listnya sampai 15. Tapi kalau memang pasien ginjal saya akan bilang, Bapak Ibu bisa buat mie sendiri, mie bisa ada mie kuning, ada mie pun gitu ya. Makan oat yang katanya sehat juga nggak boleh, kaliumnya juga tinggi, mineralnya juga tinggi. Tepung-tepungan kalau nggak ada riwayat diabetesnya silahkan. Kalau ada riwayat diabetes maka cari yang tidak menggunakan gula. Tepungnya pun tepung khusus yang ada dia tepung tapi tepung apa tuh namanya dengan struktur biji-bijian gitu ya. Agar-agar bukan puding yang nggak pakai susu itu bisa. Buah tidak boleh. Apalagi ya jenisnya. Saya lebih sering menganjurkan itu memang tepung-tepungan yang dibuat sendiri seperti itu. Kalau nggak dari riwayat sakit gulanya akan lebih enak. Ada riwayat sakit gulanya dia akan mengerucut. Itu mungkin ya dok ya. Banyak loh ini makanan khusus orang sakit gula yang bisa dikonsumsi oleh orang sakit ginjal. Kayak snack-snack yang rendah kalori, rendah indeks glikemik, itu semuanya masih memungkinkan. Kalau nggak bisa, ujung-ujungnya nasi diuel-uel. Jadi kan tadi saya buat porsinya terbagi, tapi dokter Hila nggak bisa dapetin snacknya. Ya udah, porsi nasi terbagi itu dijadikan snack. Nasi dibuat jadi nasi bakar, diuel-uel sama ayamnya, gitu ya. Kemudian bentuknya dibuatin kayak apa namanya dok, onigiri ya, yang seperti itu. Dan bukan nasi merah, ya walaupun nasi merah itu bagus, pada pasien gagal ginjal juga dia isinya antosianin, ya. Jadi nggak bagus juga kalau makan nasi merah pada pasien gagal ginjal. Kalau Edukasi gimana? Edukasi sama pasien gagal ginjal ini memang bisa 1,5 jam. Kalau pasien normal sama saya memang biasanya 45 menit, 30-45 menit. Kalau pasien gagal ginjal panjang sekali edukasi. Kalau sushi boleh dok? Susu hanya susu khusus ginjal. Kenapa? Sushi. Apa? Oh, sushi boleh. Ya, sushi boleh, tetapi kan di dalam sushi biasanya ada alpukat. Jadi alpukatnya nggak boleh. Wortelnya boleh, silahkan. Timunnya kalau nggak banyak boleh ya, asal kita jangan makan timun sampai 1 buah per harinya, itu nggak boleh. Apalagi di sushi ikan bagus sekali ya, ikan salmon bagus sekali ada EPA-DHA-nya. Di sushi biasanya ikan salmon, ikan tuna, apalagi masalah di sushi. Cukanya saya pikir tidak terlalu bermasalah ya, karena tidak ada kalium dan fosfor dan sejenisnya ya, jadi boleh sushi, apalagi isi sushi. Oh, rumput lautnya nih yang agak sedikit bermasalah karena dia lumayan tinggi kalium ya. Saya pernah baca karena nanya, saya senang banget sushi sama rumput laut. Nah, rumput lautnya ini, tetapi mereka katakan seperti ini. Rumput laut yang sudah dikeringkan itu akan tinggi fosfor karena ada bahan tambahan. Setiap makanan yang diawetkan itu pasti ada tambahan fosfor dan natriumnya.
tetapi akan lebih tinggi dari segi kaliumnya daripada rumput laut yang segar gitu. Saya sampai kepoin di jurnal-jurnal yang ngeliatin berapa sih kalium di makanan ini, berapa kalium makan ini. Jadi saya akan selalu bilang sama pasien saya, "Susi boleh silakan dibuang aja itu kalau mau Bapak makan pagi, siang, sore, susi beda-bedain, dibuang aja itu si apa tuh namanya rumput lautnya ya, norinya gitu." Baik dok, kemudian ini pertanyaan terakhir untuk hari ini karena waktu kita sudah mau habis. Dari Ruspika dari Rumah Sakit Evarina Etaham, Brastagi dok, izin menanyakan pasien yang sudah terjadi peningkatan ureum kreatinin. Bagaimana cara mengedukasi asupan makanan yang harus dikonsumsi pasien supaya tidak jatuh sampai ke keadaan gagal ginjal stage 5 Pro HD dok? Nah ya, ini dia tadi pertanyaan yang saya baca dan saya ingin sekali menyampaikan bahwa kalau kita udah mengalami penurunan fungsi ginjal, untuk membuat dia naik itu sangat berat. Dokternya harus mati-matian kasih vitamin ginjal, memastikan tekanan darahnya tidak terlalu tinggi, memastikan kadar gula darahnya, menurunkan inflamasinya gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menjaga asupan, rendahkan proteinnya. Dan hanya protein hewani, tadi saya bilang putih telur, sama ikan, jenis ikan, sesuaikan dengan kalau ada asam urat, berarti nggak boleh ikan jenis sarden, dencis, kembung, dan juga teri. Kemudian dalam setiap makan, satu porsi makan, itu maksimal satu porsi hewani. Lagi-lagi saya selalu bilang, porsi hewaninya dilihat. Karena kalau satu porsi hewan yang Bapak Ibu bilang adalah satu porsi ayam penyet, itu kebanyakan. Karena itu potong 4. Yang dimaksud dengan satu porsi ayam, itu adalah 40 gram dagingnya saja. Ya, jadi kalau misalnya ayam biasa yang ada tulang-tulangnya itu potong 10 biasanya pukul rata 40-an gram itu. Jadi setiap kali makan dia cuma ada nasi, protein hewani, sayur yang sudah dicuci, kemudian ditambahin minyaknya. Boleh dijadikan minyak nasi goreng boleh, silahkan. Kemudian supaya jangan jatuh lagi, kita harus tambahkan antiinflamasinya ya, anti radang. Jadi saya selalu bilang EPA DHA-nya ditambahkan. Kemudian kita juga dengan diet yang sangat rendah, protein, "Dok, saya nggak mau yang kayak gini, saya mau yang lebih ekstrim nih, supaya nggak kayak orang-orang lain yang kata dokternya tuh 3 bulan sampai 6 bulan baru jatuh ke HD. Saya maunya yang setahunan." Yang setahunan berarti protein hewaninya disetengahin setiap kali porsi. Jadi kalau ayam 40 gram tadi 20 gram, ikan bisa 45 sampai 50 gram berarti 25 gram. Jadi porsinya ikan, salmon misalnya dia hanya 25 gram saja, tapi dipakein suplementasi keto analog, ya. Itu akan menurunkan fosfor, akan menurunkan uremik ya, ureum dan kreatininnya seperti itu. Jadi keto analog adalah jawaban, ditambah lagi dengan tambahkan suplementasi vitamin D yang jenis aktif, karena vitamin D jenis aktif sama dengan EPA DHA merupakan anti radang seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Hilna. Alhamdulillah telah selesai acara kita pada hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat tadi menjadi pengetahuan yang berharga ke depannya. Dokter, izin dokter, boleh nggak peserta kita menyapa dokter di akun Instagram dokter? Boleh, silakan dengan senang hati nanti saya sapa balik hai gitu ya pakai stiker emotion. Baik, kalau boleh silakan follow akun Instagram @hilna_saliha ya Bapak Ibu. Izinkan saya mengumumkan pemenang door prize penanya terbaik. Yang pertama dari Bapak Indra Murni dari Rumah Sakit Rashida, kemudian Bapak Tigor Tumanggor dari Rumah Sakit Vita Insani, dan Ibu Mardelina dari Rumah Sakit Tere Margaret. Nanti Bapak dan Ibu boleh mengirimkan nomor teleponnya di kolom chat agar panitia bisa menghubungi. Sekian acara kita pada hari ini. Kami segenap panitia World Kidney Day Rumah Sakit Khusus Ginjal Rashida mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Sebelum kita tutup, boleh dibuka kameranya biar kita foto untuk absensi dulu. Satu, dua, tiga.
Baiklah, terima kasih juga kepada panitia yang telah sukses menyelesaikan 3 hari rangkaian acara seminar awam. Apabila terdapat kesalahan, saya mewakili seluruh panitia memohon maaf kepada Bapak Ibu. Sampai jumpa di acara World Kidney Day tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hilna atas waktunya. Sama-sama, Hana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di ini dulu, Cek. Bapak dan Ibu, boleh silakan meninggalkan ruang Zoom. Masih kita? Bujuk baliknya lagi. Apa ya? Enggak, bujuk balik. Maksudnya pembujuk kali? Kalau saya kontrol lagi kita. Oh. Tapi tadi dokter itu bilang ada nggak kontrol lagi? Enggak. Enggak kan? Enggak. Tapi minta, kalau katanya minta aja. Kemana nanti diminta lagi? Kalau ke tempat bawah. Oh. Berarti diperlukan. Hah? Supaya enggak dari apa lagi kan? Dari BMC lagi kan? Nanti kan udah langsung kan? Karena ini langsung lanjutan kan? Oh. Mana dulu? Sana dulu. Oh. Hah? Apa? Duduk dulu katanya. Udah di sana, Pak? Dari sini ke sana. Enggak, pakai farmasi aku. Hah? Ke toilet dulu aku.
Udah? Udah?